semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas Lembaga Ekonomi Islam yang bertema peran LKIS non-bank dalam pembangunan UMKM dan ekonomi nasional. Nah, di sini kami akan melihat bagaimana lembaga itu seperti BMT, Koperasi Syariah, hingga Finance Syariah menjadi motor penggerak utama bagi UMKM dan ketahanan ekonomi nasional kita. Nah, yang pertama itu ada LKIS non-bank, yang dimana lembaga keuangan Islam LKIS non-bank ini adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi penagih dan penyalur dana berdasarkan prinsip syariat tanpa berbentuk bank. Nah, adapun contohnya itu yang pertama ada BMT, Koperasi Syariah, Pengadaian Syariah, Asuransi Syariah, serta Fintech Syariah. Adapun ciri-cirinya itu yang pertama tidak menggunakan sistem bunga atau riba, terus menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan yang terakhir itu berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya ada inklusi keuangan dan ekonomi kerakyatan, yang dimana poin pertamanya itu adalah inklusi keuangan. Nah, inklusi ini bukan sekedar orang yang punya tabungan, tapi bagaimana layanan keuangan bisa dijangkau oleh pedagang pasar atau petani di desa. Nah, LKIS non-bank ini memiliki keunggulan proximity atau kedekatan geografis dan emosional. Inilah wujud nyata ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang bergerak dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat yang banyak. Kemudian, adapun tujuan akhir adalah mewujudkan ekonomi kerakyatan di mana kemakmuran itu didistribusikan secara merata, bukan menumpuk di segelintir orang saja. Lalu, bagaimana mereka dibiayai? Disinilah indahnya sistem syariah. Melalui mudharabah dan musyarakah, lembaga dan UMKM menjadi mitra. Jika usaha untung, bagi hasil. Jika rugi, ditanggung bersama sesuai dengan porsinya. Ini sangat membantu UMKM karena mereka tidak tercekik bunga tetap saat usaha sedang sepi. Pada model pembiayaan berbasis syariah ini, terdapat dua model yang dijalankan. Yang pertama ada pembiayaan bagi hasil atau equity financing. Yang kedua ada pembiayaan jual beli dan sosial. Pada model yang pertama, terdapat mudharabah yang telah kita sebutkan tadi, yaitu kerjasama 100% modal dari LKIS sangat membantu pengusaha kreatif yang punya keahlian tapi nol modalnya. Sedangkan masyarakat adalah kerjasama modal bersama yang resikonya ditanggung bersama juga, sehingga meringankan beban UMKM saat kondisi ekonomi sedang sulit. Untuk pembiayaan jual beli dan sosial, terdapat murabahah, yaitu LKIS memberikan aset, misalnya mesin jahit atau modal-modal yang lain yang dapat membantu usaha berjalan dan menjualnya ke UMKM dengan margin yang tetap, serta memberikan kepastian cicilan bagi UMKM. Kemudian Qardul Hasan, yang dimana pinjaman tanpa biaya tambahan. Ini digunakan untuk memperdayakan usaha mikro yang sangat membutuhkan, misalnya pedagang kaki lima. Selanjutnya, kemitraan dan inkubasi bisnis. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang seringkali lepas tangan setelah dana cair, LKIS non-bank bertindak sebagai mentor. Mereka melakukan pendampingan teknis, mulai dari merapikan pembukuan yang tadinya berantakan, kemudian membantu mengurus sertifikasi halal, hingga inkubasi bisnis agar produk UMKM bisa naik kelas dan bersaing di pasar digital atau e-commerce. Adapun bentuk pendampingan lainnya yaitu peningkatan kapasitas, pelatihan pembukuan keuangan syariah dan manajemen stok, selanjutnya inkubasi dengan pendampingan intensif dari tahap startup hingga menjadi mandiri, yang terakhir digitalisasi dengan mendorong UMKM menggunakan KRIS dan pemasaran online lainnya. Maka dari situ, pendampingan tersebut akan sangat membantu para UMKM yang berkemitraan dengan LKIS non-bank ini. Selanjutnya ada dampak terhadap ketahanan ekonomi. Apa dampaknya bagi negara? Yang pertama, sektorial. Pembiayaan syariah selalu terikat pada aset atau barang nyata, sehingga meminimalkan risiko inflasi dan spekulasi atau bubble ekonomi. Yang kedua, ada sosial lateral, adalah jaringan pengaman sosial. LKIS menggunakan pendekatan komunitas, hubungan baik antara anggota meminimalkan angka kredit macet.
Selanjutnya ada kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada pinjaman online, begal yang menjerat UMKM dengan harga bunga tinggi. Pada part ini, kami akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang ingin bertanya dan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa LKIS non-bank adalah jembatan emas bagi UMKM dengan model bagi hasil yang adil dan sistem pendampingan yang intensif. Lembaga ini bukan hanya mengejar profit, tetapi juga memastikan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Semoga ilmu yang dapat kami sampaikan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.